إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniakan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni kenikmatan keimanan yang masih Allah titipkan kepada kita semua, kenikmatan kesehatan, serta kenikmatan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan secara sempurna Allah telah memberikan kenikmatan itu kepada kita, maka kita berkewajiban untuk memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang telah mengayomi seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Atas berkat perjuangan dari baginda Rasulullah SAW, kita bisa merasakan keindahan Islam, kemuliaan Islam yang bisa kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah pada siang berbahagia ini, yakni dengan judul mari sama-sama meninggalkan kezaliman dan menuju kepada keadilan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang kezaliman, maka kita akan melihat bagaimana kondisi umat Islam pada saat dahulu. Ketika dakwah baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan mendakwahkan Islam di kota Mekah, kurang lebih 13 tahun lamanya baginda Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di kota Mekah. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu, yakni penindasan, kesengsaraan, kezaliman yang mereka dapatkan akibat dari kejahiliahan dari sistem kufur yang ada pada saat itu. Dan ditambah dengan kepemimpinan yang kufur yang dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat begitu luar biasa kezaliman yang terjadi bagi kaum muslimin pada saat itu. Kalau seandainya kita lihat kisah para sahabat ketika mereka mendapatkan kezaliman yang sangat luar biasa, maka kisah keluarga Yasir dan Sumayyah mungkin bisa menambah muhasabah kepada kita semua di bulan Muharram ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwa dahulu kala
ada sebuah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertahankan keimanan tersebut, maka pada saat itu ketika dia mendapatkan cahaya Islam, maka dia menjadikan Islam sebagaimana yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan keislaman yang didapatkan oleh Yasir dan keluarganya akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya? Tidak demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah beliau mendapatkan kesengsaraan, kezaliman yang sangat luar biasa. Sampai-sampai yang paling luar biasa adalah penyiksaan yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ketika Yasir mempertahankan agamanya, maka pada saat itu hanya satu yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dengan sistem jahiliyahnya, mereka menginginkan agar umat Islam, terutama para sahabat, mereka mampu untuk meninggalkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penyiksaan yang sangat luar biasa yang terjadi kepada keluarga Yasir, terutama terjadi kepada Yasir sendiri. Beliau dibenamkan dalam air, beliau dimatikan dalam air, sehingga wafatlah beliau dalam keadaan menjadi seorang mujahid. Dan ditambah lagi yang didapatkan penderitaan oleh istrinya, yakni Sumayyah, yang seharusnya seorang wanita harus kita cintai, harus kita muliakan, harus diberikan kenikmatan-kenikmatan kepada seorang wanita, akan tetapi tidak terjadi kepada Sumayyah, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mempertahankan keimanan tersebut, Sumayyah pun disiksa dengan sangat luar biasa. Beliau dipanaskan di terik matahari yang sangat luar biasa di padang pasir kota Mekah pada saat itu, dan ditarik, diikat tangan kakinya sampai ditarik dengan kuda yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, ketika pada saat itu dengan kekuatan keimanannya, maka diminta oleh kafir Quraisy pada saat itu adalah agar Sumayyah meninggalkan agamanya. Lantas apa yang dikatakan oleh Sumayyah kepada Abu Lahab? Wahai Abu Lahab, apapun yang engkau minta denganku, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan agama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Apa yang didapatkan oleh Sumayyah? Maka Abu Lahab pun mengambil tombak hingga menancapkan tombak tersebut dari kepala sampai tembus ke belakang Sumayyah tersebut. Akhirnya beliau menjadi wafat, menjadi syahidah pertama dalam umat Islam pada saat itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ini menjadi muhasabah bagi kita semua, bahwa hari ini berulang, Muharram terus berulang, bulan terus berulang, dan hari ini kita mendapatkan bulan Muharram yang hari ini harusnya menjadi muhasabah bagi kita kaum muslimin seluruhnya. Hari ini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka adanya bulan Muharram ini yang kita kenal dengan bulan Hijrah. Maka dengan bulan Hijrah ini kita melihat dahulu kala ketika penyiksaan, kezaliman yang terjadi bagi kaum muslimin, maka kezaliman yang hari ini juga terjadi pada kita saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita rasakan penistaan terhadap agama Islam. Terus terjadi pembunuhan yang sangat luar biasa, terjadi pembunuhan anak, terjadi perzinahan, terjadi kriminalitas yang sangat luar biasa, korupsi terjadi di mana-mana, dan kegiatan ribawi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merajalela di negeri ini. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya ini menjadi muhasabah bagi kita semua, apa yang sebenarnya terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua bahwa yang terjadi hari ini adalah ketika umat Islam hanya berhijrah atas diri pribadi mereka masing-masing. Mereka enggan untuk berhijrah ke tempat-tempat yang lain. Mereka enggan untuk berhijrah kepada sistem politik Islam. Mereka enggan untuk berhijrah kepada sistem ekonomi Islam. Mereka enggan untuk berhijrah kepada sistem sosial Islam. Mereka enggan untuk berhijrah kepada sistem Islam yang kafah. Maka apa yang kita rasakan hari ini adalah sebagaimana yang kita rasakan di zaman dahulu ketika umat Islam tidak mempunyai kekuasaan.
Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, kita tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan, kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali kita mampu untuk berhijrah diri kita pribadi menuju ke hijrah yang kafah, menuju ke hijrah yang sempurna, yakni menerapkan sistem Islam secara kafah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam kitabnya Risalah atau Kubiyah berkata bahwa dalam hal ini hijrah itu memiliki dua makna. Yang makna pertama yakni hijrah al-jismi. Apa yang dimaksud dengan hijrah al-jismi ini? Maka beliau mengatakan bahwa yakni berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, yakni berpindah dari negeri yang kufur menuju ke negeri yang Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul pertanyaan kita, apakah yang dimaksud dengan berhijrah dari sistem kufur menuju sistem yang Islami? Maka berhijrah kita adalah berhijrah yang totalitas, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas, yakni menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hijrah al-qalbi, yakni hijrah dari hati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, hijrah mengandung kondisi dari iman dan menuju ila. Dengan demikian hijrah hati bermakna cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pengharapan kita hanya kepada makhluk, ketika permintaan kita hanya kepada makhluk, ketika hal-hal yang pertolongan kita hanya kepada makhluk, maka dengan itu kita hijrah menuju kepada Allah, penghambaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertanya, apa maksud dari ayat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, dengan ini harusnya kita sebagai orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha dengan keras, berusaha dengan bersungguh-sungguh agar kita semua bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar kapah dan menjalankan aktivitas dalam menjalankan Islam. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, yakni menuju ke perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah yang paling utama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Apa hal pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika baginda Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka ketika beliau berada di kota Mekah, beliau bukan seorang pemimpin negara, beliau juga tidak mempunyai kekuasaan pada saat itu. Maka ketika beliau berada di kota Madinah, beliau mempunyai institusi negara, dan dengan itu beliau menerapkan sistem Islam secara kafah. Dan pada saat itulah umat Islam dan umat-umat yang berada di dalamnya mendapatkan kesejahteraan, karena sungguhnya Islam bukan hanya untuk agama, bukan hanya untuk muslim, tapi juga untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini hijrah yang paling utama adalah hijrah dari sistem kufur menuju ke sistem yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah yang paling utama adalah hijrah dari kepemimpinan yang kufur menuju kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita melihat bahwa hijrah yang paling utama adalah hijrah kepemimpinan. Karena seandainya pemimpinnya rusak, maka umatnya atau rakyatnya juga akan rusak, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya pangkal kemungkaran hari ini bukan semata dilakukan oleh secara individu, tapi kerusakan hari ini terjadi secara sistematis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibat dari aturan jahiliyah yang diterapkan, kesehatan hari ini yang harusnya menjadi kewajiban negara, menjadi keharusan negara untuk menjaminnya, akan tetapi ini dibebankan kepada kita semua. Yang hari ini kita dibebankan dengan jaminan kesehatan BPJS, yang seharusnya negara yang harus menjadi pelindung terhadap kesehatan umatnya, kesehatan rakyatnya, akan tetapi hari ini kesehatan tersebut dibebankan kepada kita secara individu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya akidah itu dijaga oleh penguasa, oleh negara, akan tetapi hari ini malah penguasa yang memberikan kesempatan kepada aliran-aliran sesat untuk bisa menyebarkan ajaran-ajarannya. Kita lihat bagaimana terakhir kisah tragis Pondok Pesantren Al-Zaitun yang hari ini masih menjadi hal yang sangat mistis bagi kita semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini juga kita lihat belakangan ini sistem komunisme malah diberikan angin lewat Kepres nomor 17 tahun 2002 tentang menempatkan PKI sebagai korban pelanggaran HAM yang hari ini sudah digaungkan oleh mereka. Maka kalau seandainya umat Islam diam, maka hari ini kita akan hancur bersama-sama. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini sudah sangat pantaslah kita semua harus sadar, kita semua harus bangkit, dan kita semua harus bangun bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ditinggalkan sistem Islam, akibat dijauhkan umat Islam dari aturan-aturan Islam. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita kembali menjadikan Islam sebagai dasar keyakinan dan aturan kehidupan, yakni kehidupan yang harus secara kafah, harus secara menyeluruh, yakni menerapkan sistem Islam, baik sistem ekonomi, sosial, politik, dan segalanya diterapkan sebagaimana perintah Islam. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksubun. Sekiranya negeri-negeri beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan nikmatnya dari langit dan Allah akan menurunkan nikmatnya dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya momen bulan Muharram ini, yakni sering kita lihat atau sering kita dengar dengan momen hijrah, maka saatnya lah kita berhijrah, hijrah secara totalitas dari sistem penuh kezaliman menuju sistem yang keadilan. Caranya dengan menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah alamin haji nubuwah. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin faqrabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattawsalan ainu binadharin wa azuni bi khabar amma ba'. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afun tuhibbul karim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkuruni 'anhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.